dan brandnya oke-oke semua. Seperti apa kok bisa diceritakan hari ini menghadiri acara Fashion Show Ivan Gunawan? Ini fashionnya Ivan Gunawan manja ya, manja. Kita sebagai tamu kali ini, tapi ini yang punya brand. Jadi dia ikut di manja ini punya brand juga parfum. Dan ini Adel juga tamu ya? Iya, jadi hari ini tuh ada acara event besar ya, baik Igun ya, namanya Garis Putih, dan luar biasa banget karena ini hal yang benar-benar ditunggu. Karena kenapa? Karena jarang banget kan kegiatan-kegiatan kayak gini. Setelah masa pandemi, akhirnya Igun bikin event yang besar banget, dan juga banyak banget brand-brand yang ikut juga, dan brandnya oke-oke semua. Jadi hari ini kita support Igun dan juga support sahabat kita. Jadi hari ini juga kita mau support buat fashion show-nya Igun ya, Manja by Ivan Gunawan, dan juga kolaborasinya Jelena Parfum. Jadi apa namanya, kita nggak ke New York nih, kita nggak diundang di New York ya? Ya. Aku nggak gitu sih, nggak gitu. Nggak, Kalau Adel masih nggak. bisa kan di New York kayak gue badannya gede begini. Nggak mungkin kalau dia tuh. Dia kalau diundang di New York kemarin gimana? Ya enggak, karena memang mungkin karena lagi banyak event ya, ada di luar negeri juga. Tapi karena hari ini kita ada di eventnya Igun, juga kita support juga. Karena di luar negeri gue lagi ada acara, di sini ada acara, keren kan? Mbak ini pengennya diajak ya, mungkin ke luar negeri kemarin nggak diajak, jadinya ini ngomel-ngomel. Enggak juga sih, kesana gue mau ngapain ya kak? Yang penting di Indonesia dulu karena ada support teman ya, bestie. Ya datang tadi Adel udah datang juga acara sebelumnya ada juga, jadi kita support teman yang ada acara itu. Kebetulan kita sekarang kan senang banget dunia fashion ya, karena itu ada cuannya juga ya Del, ada cuan juga, cari cuan juga, ngebantu teman, nge-branding ya nggak, bantu endorse gitu kan. Berarti kan banyak teman banyak rezeki kalau aku kan. Jadi alhamdulillah bersama sama Adel, sama Jelena Yusuf, tim aku udah lama banget. Jadi ada rezeki dari aku, menurut aku ya, itu rezeki yang aku bagus banget. Banyak teman banyak rezeki, jangan banyak buku. Adel ngajak aku pertama kali fashion show, baju Santi aku diajak Adel. Alhamdulillah sampai sekarang masih Adel. Sampai kemarin ngajak fashion show parfum. Ya, sebenarnya event kayak gitu bagus banget ya, apalagi sekarang kan menuju bulan Ramadan, terus juga mau Lebaran juga. Jadi orang-orang bisa datang ke sini juga bisa ngelihat produk-produk karya-karyanya para desainer juga. Jadi bisa langsung datang ke sini sambil lihat fashion show-nya dan bisa beli produknya. Aku juga produknya juga banyak dari produk-produk. Gimana antusiasnya sih sama fashion, terutama yang sekarang kan udah pada pakai hijab. Benar. Ya pastinya antusias ya, kenapa? Karena fashion tuh kayaknya udah nomor 1 sekarang ya di dunia juga. Karena ya fashion itu biar kita bisa tampil cantik, tampil elegan. Terus juga dengan produk-produk lokal juga, kita juga support brand-brand lokal kayak Igun gitu kan. Desainer-desainer lokal juga, tapi bisa go internasional. Jadi menurut aku ini hal-hal positif yang bisa dilakuin para desainer juga, sehingga bisa ngedatengin para orang-orang yang pengen lihat karya-karyanya. Kalau dari fashion sendiri ngelihat brand atau ngelihat harga atau gimana? Aku kalau harga jujur aja aku nggak kuat beli, jujur. Banyak dikasih ya, kayak disupport Aku ya. sih disupport. Jadi ini tadi aku pengen belanja itu, dibeliin sama temen ya Del. Kita mau beli itu, dibeliin sama temen. Bukan karena minta dibeliin dulu, tapi karena datang seneng produknya pakai sama kita. Kita kan walaupun jelek-jelek ini punya nama ya nggak, Eli Sugigi gitu loh. Ya. Tapi kan kalau sebenarnya kalau karya itu kan value ya. Jadi kalau misalnya memang produknya bagus, desainnya bagus, kalau misalnya harga mahal sih menurut aku worth it aja untuk dibeli. Dan kita juga maksudnya kalau perempuan tuh kan sering banyak banget event, banyak acara, menurut aku worth it banget buat dibeli. Tapi kalau misalnya ada produk yang murah juga tapi bagus, kenapa enggak kita pakai? Jadi sekarang aku berkawan sama cantik-cantik, aku ikutan cantik dan fashion aku berubah. Iya nggak? Fashion aku berubah bahwa aku Kayak umur berapa? kayak umur 17 tahun. 17 tahun. Tapi seberapa penting sih fashion bagi kalian? Oh, Penting banget. penting nomor banget. satu. Penting Satu ya. banget. Ada apalagi aku lihat tiap hari warna biru di Instagram dia modelnya banyak banget dari hijab, baju, paling laris aku lihat. Kalau Ya yang karena kan kalau perempuan kan banyak juga kegiatan-kegiatan gitu kan ya. Udah juga bajunya misalnya satu hari ini pakai baju itu lagi nggak mungkin kan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau perempuan tuh lebih banyak pengeluaran tuh kayak beli baju, Betul. fashion, skincare gitu kan. Jadi menurut aku hal-hal yang wajar aja selama itu kita tahu batasnya. apalagi kalau aku di TV udah live pagi ini live di TV baju yang mungkin pakai lagi, ini pakai lagi. Sore aku pakai yang lain. Bukan gaya ya, maksud aku emang kita tuh di
TV harus ganti-ganti baju, harus banyak baju. Maksudnya baju yang kita nggak mahal tapi kalau dipakai ini bagus, ya nggak? Orang kan Sebenarnya bakal, sih "Itu yang harganya paling berapa penting sih?" tuh kalau fashion tuh bisa mix and match-nya aja sih. Jadi nggak perlu yang baju yang mahal juga gitu kan. Mungkin kalau yang mahal mungkin kita pakai di event-event tertentu, di acara malam atau acara-acara yang memang Kayak seperti ini nih. ya. Terus kalau misalnya baju-baju yang biasa kan kita kalau casual juga lebih kayak senang pakai celana jeans, pakai baju yang simple-simple, yang nyaman digunakan. Ini ada pakai baju Ikun ya? Ya, ini Manja. kebetulan support juga Aigun dan aku pakai bajunya Aigun. Paling suka kalau fashion tuh apa? Misalnya baju, celana, atau aksesoris, atau kerudung gitu nggak ya? Sebenarnya sih baju juga penting dan scarf juga penting ya. Kenapa? Karena tergantung mix and match-nya. Kayak aku pakai baju polos, tapi misalnya scarf-nya berwarna, jadi ketampilannya tuh lebih cantik. Kan biasanya kalau misalnya polos lagi kayaknya biasa aja. Tapi kalau misalnya kita pakai scarf yang berbeda, tone-nya berbeda, jadinya tampil lebih cantik Nah, lah. kayak begini kan nih, ini Bu Angel ya tuh dari bawah ke atas. Nah kalau Kak Angel kan nih bajunya benar-benar elegan banget, tapi scarfnya nggak mungkin pakai scarf yang bermotif, jadi benar-benar pakai yang polos tapi oke, jadinya looknya tuh mahal tapi oke dan matching. Gitu. Kayak Feli sendiri inspirasi buat fashionnya dari mana? Yang pasti kalau fashion tuh banyak banget sekarang udah para desainer dan sekarang juga malah kayaknya orang luar negeri tuh malah beli produk lokal loh karena emang ngelihat desain-desainnya tuh oke banget. Jadi makanya aku tuh bangga banget sama Aigun bisa ciptain karya-karya yang terbaik, terus bisa tampil cantik ya perempuan Indonesia gitu kan. Pokoknya oke banget Aigun. Sukses Perkembangan banget, support fashion banget. di Indonesia juga semakin pesat ya. Semakin pesat dan sekarang kita bisa lihat juga ya dari research-nya gitu ya. Pertamanya perempuan itu yang dicari itu skincare, yang kedua tuh fashion. Karena menurut aku fashion tuh emang perempuan banget gitu. Iya. Kalau laki-laki nggak mentingin ya yang namanya fashion, tapi kalau perempuan tuh emang penting banget karena kita tuh pasti pengen kelihatan tampil lebih cantik, lebih berbeda. Apalagi yang sekarang tuh malah yang lagi happening tuh orang-orang yang berhijab tuh bisa bisa tampil cantik dengan dan hijabnya bisa difantasiin seperti ini. ya, banyak model-modelnya dan gitu kan. Jadi aku tutup semua yang model sari mungkin sari. Kalau kita kan belum siap untuk sari kalau aku, jadi masih modelnya minimalis ya kalau aku tutup. Jadi kita ini bukan hijab tuh bisa dimana, yang penting rambutnya nggak kelihatan gitu. ya, kalau pakai rambut palsu nggak boleh. Boleh nggak sih pakai rambut palsu? Nih, Feli pakai kan? Iya, kalau aku syuting kan suka Syuting ya, syuting. Kalau itu nggak apa-apa kalau Pakai syuting wig. kan mencari rezeki ya. Ya kan cari uang, nggak disalahin ya. Mohon maaf tuh kalau syuting aku masih lepas karena pakai wig. Yang penting kan tertutup, kan pakai ini dulu ya, dalaman dulu ya. Rambut tapi nggak kelihatan. Pernah dapet komplain nggak dari suami mungkin tentang fashion atau tentang harga atau tentang apapun? Nggak ada sih kalau suami nggak pernah ngebatasin juga gitu kan. Tapi aku juga kayak ini juga sih memilah-milah juga, nggak yang selalu belanja terus kan, tapi ada kayak budgetingnya. Memang buat baju tuh tiap bulan beli, tapi ada juga di saat kita memang nggak ada event kayak kemarin pandemi kan kita nggak beli baju ya, saya stay at home nggak beli apa-apa. Tapi sekarang karena ya alhamdulillah pandemi juga udah berakhir, terus ya acara-acara Nah, juga kalau dia nih, banyak. tiap Ini kalau hari- kakak nih belanja terus Setiap ya. hari belanja. Aku ikut sampai, maaf ya, aku dapat tas branded loh. Jadi Eli pakai tas branded dari dia ya, dia sama Ade juga pernah dikasih. Aku seorang jujur nggak kuat beli tas branded yang harga puluhan juta. Akhirnya kemarin kok mau tas nggak? Dikasih lah branded. Ada lagi nih seneng lihat aku ya, Bu Eli makin meningkat ya. Tapi aku jujur, Meningkat. aku tidak pernah malu untuk Ya, makanya memberikan kita harus berkawan dengan orang yang baik. Baik. Kalau misalnya kita baik sama orang pasti ngerasa nyaman, pasti juga mau saling berbagi. ya tau lo kalian aku siapa, ya nggak? Tapi sekarang Bu Eli di mana-mana loh, ya kan? Organisasi, fashion show. Ini fashion show dulu awal-awalnya yang ngajakin siapa aku, karena Bu Eli tuh kayaknya seru banget kalau di stage gitu, bikin animo orang-orang juga happy gitu kan. Jadi kayak wow, ternyata sekarang udah nggak sama aku, di mana-mana ternyata ya. Bu Eli nggak pernah sedih. Benar. Ketawa terus nggak bisa Ya nggak apa-apa mingkep sih, itu gue. jadi sumber rezekinya Bu Eli juga ya. Amin. Bisa explore fashion juga ya Feli ya. Kak? Bisa, aku seringnya sari sekarang. Sering pakai sari ya, dia kalau untuk fashion show pakai sari. Tiap bulan alhamdulillah ada. Ada aja sih yang nawarin. Tinggal cari suami yang baik aja. Amin. Suami Ini kan lagi. tentang fashion sendiri. Kalau misalkan fashion keluarga, anak, suami itu gimana? Ikut serta atau gimana? Pasangan? Ya yang pastinya kalau suami lebih suka dengan fashionnya sendiri dan tipe orang yang simple banget kan suami aku. Terus juga kalau anak-anak ya, kalau anak-anak pasti orang tuanya yang beliin. Jadi kalau anaknya pengen tampil kayak gimana ya kita yang belanjain Iya. gitu kan. Terus juga sekarang anak-anak udah mulai gede dan udah mulai bisa milih. Jadi kalau Milih. diajak ke toko, "Mam, aku mau yang ini, mau yang ini," tinggal pilih dan kita tinggal ini aja, beliin aja. Ya, kemarin suaminya dibeliin biar sesuai. Aku beliin baju bapak dulu, ternyata oh biar satu warna gitu.
Jadi Hebat loh kalau kakak tuh kayak gitu. Kalau Mas Pasya aku beliin, tiba-tiba ya aku nggak suka modelnya, jadi aku makanya nggak pernah beliin baju suami. Biarin suami beli baju sendiri. udah. Udah, oke. Ada Thank you. ucapan mungkin buat Kak Igun? Yang pastinya buat Master Igun, selamat dan sukses ya untuk Garis Putih acara ini. Yang pastinya selalu menginspirasi, menciptakan karya-karya terbaiknya. Pokoknya support Igun, I love you. Igun, I love you. Thank you ya kak. Oke, Teh Adel. Hai. Sekarang kesibukannya apa sih Teh Adel sekarang selain bisnis pakaian juga fashion show, Benar. terus sekarang datang ke tempat fashion show juga? Iya, alhamdulillah kalau Adel sendiri sih sekarang lagi kayak bisnis di dunia fashion, terus juga lebih banyaknya support sahabat-sahabat juga ya, para desainer. Biasanya aku photoshoot gitu kan, terus juga ada kolaborasi sama brand-brand juga yang alhamdulillah bisa menghasilkan rezeki buat Adel gitu loh. Jadi apa-apa yang Adel lakuin sekarang sih ya alhamdulillah gitu ya, datangnya dari Allah juga dan support suami. Nah, dilihat dari sosial medianya Teh Adel dan suami di Teh Adel, banyak kesibukan gitu dari Teh Adel, apalagi menjelang tahun-tahun politik di Teh Adel. Benar, kebetulan kan ya maksudnya Adel juga udah ikut terjun juga ya di organisasi, jadinya Adel juga yang pastinya mensupport suami. Adel juga nggak mungkin berorganisasi kalau nggak support dari suami, jadi kita tuh saling support lah ya untuk ya insya Allah di tahun 2024 ya bisa ikut serta juga nanti. Tapi kedepannya juga kita belum tahu di mananya. Yang penting kita ini aja sih kayak kalau Adel sendiri kan sambil belajar ya kan. Kalau Mas Fasya kan udah berpengalaman gitu kan. Ya tahun 2024 adalah tahun politik ya, menurut aku ya siapa aja sebenarnya yang mau nanti ikut serta ya nggak masalah. Siapa aja bisa gitu. Apa sih yang membuat Teh Adel akhirnya tertarik gitu buat terjun ke organisasi atau dunia politik? Awalnya sih sebenarnya dulu waktu Mas Pasya masih menjabat di Palu kan Adel sempat juga dulu ikut serta ya di pemilu yang sebelumnya gitu kan, pemilihan legislatif gitu. Terus ya mungkin belum beruntung walaupun waktu itu sedikit perbedaannya sama yang menang gitu kan. Tapi menurut aku itu jadi kayak pembelajaran buat aku juga. Oh, caranya seperti itu. Karena itu juga perintah kan, perintah langsung karena berorganisasi itu kan biasanya kita juga kalau ketum memerintahkan misalnya kamu ikut maju di sini ya kenapa enggak gitu kan. Jadi makanya kemarin kayak pengalaman aku jadi pembelajaran aja buat mungkin nanti di tahun 2024 ya proses aja sih. Anak pada mendukung nggak Teh, misalnya kayak si Keisha dan lain-lain pada? Oh iya, Kisha mah suka support juga kan posting-posting ayahnya ya. Pasti ayahnya sih karena ya kalau Mas Fasya kan udah kelihatan nanti di tahun 2024 pasti ikut serta gitu kan. Jadi kalau anak-anak sih mensupport semuanya, terus juga aku juga sebagai istri juga mensupport ya. Kalau kita sih bareng-bareng aja sama-sama. Nah, untuk perkembangan Dewa sekarang seperti apa? Iya Dewa udah kelas 5 gitu kan, anaknya udah mandiri ya, dan kebetulan juga Dewa masih sekolah di Bogor dan 2 anak Adel sekolah di Jakarta. Jadi memang agak terpisah, tapi karena nanggung sekolahnya, jadi mungkin nanti di kelas dia SMP baru aku pindahin ke Jakarta. Karena anaknya juga, dia tuh anak homey banget ya, jadi bener-bener senang di rumah. Dia tuh senangnya explore dengan kegiatan dia gitu loh, terus suka gamers juga. Nah aku tuh pengennya juga kalau dia pinter gamers diarahkan ya ke hal-hal yang positif. Ya gamers itu bisa jadi sesuatu juga kan gitu. Nah, cara ngatur waktu Teh Adel sendiri kan kemungkinan jadi sering di Jakarta nih Teh Adel ya? Iya benar, sekarang udah di Jakarta. Ya karena aku sama Mas Pasya tuh udah kompromi ya, semuanya harus dikompromiin dulu. Kayak masalah kerjaan ada juga alhamdulillah karena ini udah mau menuju lebaran, menuju puasa juga. Jadi lagi banyak banget brand-brand yang maksudnya untuk photoshoot atau untuk kegiatan-kegiatan fashion show. Dan aku tuh kayak ngebagi-bagi waktu tuh ya sebisa mungkin. Aku orangnya sama Mas Pasya kalau misalnya anak-anak sekolah nih, Mas Pasya lagi ada di rumah, dia nganterin sekolah. Terus kalau misalnya Mas Pasyanya yang keluar kota, Adel yang ini, Adel yang nganterin. Jadi kita ya sama-sama lah saling support gitu kan. Dan semua kegiatan-kegiatan Adel juga Adel selalu tanyain sama Mas Pasya, sayang boleh nggak kalau ambil kerjaan ini gitu-gitu. Jadi kita komunikasi lah, karena itu paling penting kan kalau rumah tangga tuh. Kalau misalnya kita nggak komunikasi, pasti ribut karena kan kok pergi-pergi terus. Tapi kan pergi-pergi juga ada sesuatu yang dikerjakan gitu. Yang penting anak-anak selalu ya pokoknya kita juga saling support anak-anak juga gitu loh sama Mas Pasya. Paling penting itu komunikasi ya Teh Adel? Benar, paling penting banget karena ya pasti yakin kalau kita nggak komunikasi, kalau misalnya tiba-tiba kita kerja terus misalnya terus nggak bilang, pasti kan itu bisa jadi rumah tangga ya bisa ada masalah di rumah tangga. Jadi aku selalu kayak komunikasiin dulu sama suami. Nah, kalau apa sih sendiri
mentingin pendidikan nggak sih Teh? Memang atau mentingin banget gitu pendidikan, jangan sampai pendidikannya bisa berantakan gitu. Buat anak-anak, iya pastinya lah Mas Pasya, tapi tidak memaksakan anak-anak tuh harus bagaimana, yang penting ya sekolah waktunya sekolah gitu kan, nggak yang harus sekolahnya apa nggak, cuman kalau kita kan pasti kalau sebagai orang tua kayak misalnya ke dedinya misalnya ke Kisha sekolah ya nanti di luar negeri kayak gini ya, itu kan keinginan bapaknya, tapi kan kita harus tanya lagi anaknya mau apa enggak. Dan itu juga akan aku lakuin sama anak-anak aku yang lain gitu, yang tidak memaksakan apa yang dia suka, kita yang harus support gitu. Kayak sekolah-sekolah yang kita pilih gitu kan, ya harus yang anak-anak juga nyaman, nggak yang kita maksain misalnya harus sekolah yang kayak gimana gitu kan, tapi misalnya anak-anaknya kurang nyaman gitu. Misalnya Apasya mau si Kesia keluar negeri gitu, kuliah di luar negeri, tapi Kesianya nggak mau, ya nggak dipaksain. Enggak gitu, sih, kan? kalau Mas Asya bukan tipe orang memaksa ya, tapi suka kayak kasih tahu sayang kalau misalnya sekolah di luar negeri itu nanti kayak gini gitu kan, jadi bagus buat masa depan, tapi kan itu kan balik lagi ke anaknya sendiri. Tapi memang ada rencana gitu Teh buat kuliah di luar negeri. Iya kan kemarin juga sempat juga kan Isya diwawancara sama ayahnya, kayak kalau ayahnya pengennya yang terbaik lah pasti ya, anak-anaknya pengen sekolah di luar negeri, itu tuh pasti cita-cita orang tua tuh pasti setinggi-tingginya buat anak-anaknya, tapi kan kalau kita lihat anaknya sendiri apa anaknya mau apa enggak. Apalagi juga sekarang Kesia kan juga sudah apa ya? Iya kalau Gisha kan entertain. masuk dunia acting, nyanyi, semuanya dia suka dan dia tuh semuanya oke banget performance-nya. Jadi aku ya berharap kakak Gisha apa aja yang dia pengen, yang dia harapin, yang penting pendidikannya juga nomor 1 gitu. Kayak ngelihat kedekatan si Kesia sama Zara gitu Teh, anak dari Mas. Iya, Seperti apa sih? seru banget ternyata kan, ada lagunya yang Saat Bahagia itu yang dinyanyiin Mas Pasya sama Andin, ternyata dia collabs, ternyata animonya orang-orang tuh bagus banget dan memang karakter suaranya juga dua-duanya tuh sama, karena Kisha tuh Mas Pasya banget ya, suaranya, gayanya, tingkah lakunya, pakai bajunya aja hampir mirip-mirip gitu kan, ya namanya juga anak sendiri gitu kan ya. Terus tiba-tiba collab sama Zara, menurut aku ya oke banget, maksudnya kenapa ke depannya nggak ada duet-duet lagi yang baru, apa diciptain lagu sama Mas Pasya, ya mungkin nextnya bakalan seperti itu karena animonya orang-orang udah oke. Tapi juga netizen di sosial media juga bilang buat menjodoh-jodohkan gitu kan. Iya, gimana tuh kalau perjodohan ada nggak ngerti deh itu gimana anaknya aja ya. Nah, kebetulan juga udah kayak ngerasa keluarga juga ya Kisha sama Zara, terus Mas Pasya juga sama Mas Enda apa gitu kan. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Ya ada support selalu ya buat anak-anak. Ya pastinya apapun kita itu, ya. sebagai orang tua harus mensupport apa yang anak inginkan, yang mau anak lakukan. So, orang tua sih intinya mensupport Tapi ya. tetap mengarahkan gitu kan. Pastinya kalau yang mengarahkan pasti kan Mas Pasya ya. Kalau ada sih support aja. Oke, siap. Thank you. Thank you Teh Adel. Dan program. Audio Jungle.